Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mereview sebuah artikel jurnal yang berjudul Research and the Agile Strategy in Business Operation for Performance Improvement. Artikel ini ditulis oleh Adil Shah dan rekan-rekannya yaitu Chiros, Alis Ibrahim, Syed Abdul Rahman Khan, serta Muhammad Tanfir. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2023 di Jurnal Decision Analytics Journal yang dipublikasikan oleh Elsevier. Topik utama dalam penelitian ini adalah supply chain management, khususnya mengenai penerapan strategi agile untuk meningkatkan performa operasional dan ekspor pada industri aparel dan tekstil. Penelitian ini menarik karena membahas bagaimana perusahaan itu dapat tetap efisien sekaligus responsif dalam menghadapi ketidakpastian pasar dan persaingan lokal. Jadi pada ringkasan artikel, secara umum artikel ini itu membahas tentang bagaimana perusahaan apparel dan tekstil dapat meningkatkan performa bisnis melalui penerapan strategi agile. Agile sendiri merupakan kombinasi antara strategi lean dan agile. Lean berfokus pada efisiensi pengurangan pemborosan, sedangkan agile berfokus pada fleksibilitas dan kemampuan merespon perubahan permintaan pasar dengan cepat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi industri apparel global yang menghadapi persaingan sangat ketat, terutama dalam hal harga, lead time, dan tuntutan konsumen yang terus berubah. Nah, industri tekstil di Pakistan itu dipilih sebagai objek penelitian karena sektor ini merupakan salah satu penyumbang ekspor terbesar negara tersebut, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan supply chain. Dalam penelitian ini, penulis menguji beberapa faktor yang mempengaruhi performa perusahaan seperti kemampuan supply chain manager, green procurement, teknologi manufacture, integrasi internal dan eksternal, customer focus strategi, serta cost leadership strategi. Faktor-faktor tersebut itu kemudian dikaitkan dengan strategi agile dan performa perusahaan aparel. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa strategi agile memiliki pengaruh positif terhadap performa perusahaan. Selain itu, integrasi supply chain, customer focus, dan cost leadership itu juga terbukti mendukung keberhasilan penerapan strategi agile. Penelitian ini itu juga menemukan bahwa demand uncertainty atau ketidakpastian permintaan pasar itu dapat mempengaruhi hubungan antara strategi agile dan performa perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke metode penelitian. Nah, penelitian ini tuh menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis hubungan antara research capabilities, legal strategy, dan performance pada industri apparel dan tekstil ekspor di Pakistan. Nah, penelitian ini menggunakan metode Theoretical Research and Legal Strategy atau RLS. Nah, pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 500 kuesioner kepada perusahaan apparel dan tekstil ekspor di Pakistan. Dari total tersebut diperoleh 348 responden, namun setelah dilakukan pengecekan terdapat 31 data yang error sehingga hanya 317 responden yang digunakan dalam analisis akhir. Nah, tingkat respon rate penelitian ini mencapai 63,40%, yang dinilai sudah memenuhi standar penelitian kuantitatif. Nah, penelitian ini sendiri menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Smart PLS 4.0 untuk menguji hubungan antar variabel, mediasi, dan moderasi. Smart PLS dipilih karena mampu mengolah model yang kompleks dan dinamis. Nah, karakteristik responden berasal dari berbagai posisi manajemen seperti mill owner, director, general manager, dan executive manager. Nah, mayoritas responden artikel ini berasal dari perusahaan besar dengan jumlah karyawan di atas 200 orang. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert dan terdiri dari skala Likert dan terdiri dari 85 indikator pengukuran. Uji reliabilitas dan validitas dilakukan menggunakan Cron-Based Alpha, Compositive Reliability, dan Average Variance Exchange. Hasil menunjukkan seluruh variabel memenuhi standar reliabilitas dan validitas karena memiliki nilai di atas batas maksimum yang disyaratkan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa variabel memiliki pengaruh positif terhadap legal strategy dan apparel mill performance. Variabel yang terbukti berpengaruh signifikan adalah supply chain manager, internal dan external integration, focus strategy, cost leadership strategy, serta legal strategy yang itu sendiri terhadap performa perusahaan. Internal dan external integration menjadi variabel dengan pengaruh terbesar
terhadap legal strategy dengan koefisien sebesar 0,248. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antar bagian internal perusahaan serta hubungan dengan supplier dan customer penting dalam menciptakan supply chain yang responsif dan efisien. Selain itu, legal strategy juga terbukti memberikan pengaruh paling besar terhadap apparel mill performance dengan nilai koefisien terbesar 0,450. Akhirnya, artinya kombinasi strategi Lean dan Agile mampu meningkatkan operasional performance dan ekspor performance perusahaan apparel secara signifikan. Namun, tidak semua variabel menunjukkan hasil signifikan. Green Procurement atau GPT dan Advanced Manufacturing Technology tidak memiliki hubungan langsung dengan signifikan terhadap legal strategy. Penelitian ini menjelaskan bahwa kondisi industri di negara berkembang seperti Pakistan memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi dan implementasi green practice secara optimal. Pada pengujian moderasi, demand internally terbukti memoderasi hubungan antara legal strategy dan apparel mill performance dengan efek negatif sebesar 0,115. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian permintaan pasar dapat mengurangi aktivitas strategi legal terhadap performa perusahaan. Sementara itu, supply uncertainty tidak menunjukkan pengaruh moderasi yang signifikan. Peneliti menjelaskan bahwa industri apparel di Pakistan sudah terbiasa menggunakan sistem just in time sehingga supply uncertainty dianggap lebih dapat dikendalikan. Sekarang kita masuk ke kelebihan artikelnya. Jadi kelebihan artikel yang pertama adalah pembahasannya ini komprehensif. Artikel ini menggabungkan konsep supply chain, strategi operasi, dan kompetitif strategi dalam satu model penelitian. Yang kedua adalah menggunakan model empiris yang kuat. Penggunaan SEM dan Smart PLS membuat hasil penelitian lebih terukur dan sistematis. Yang ketiga adalah relevan dengan kondisi industri modern. Topik supply chain, uncertainty, dan fleksibilitas sangat relevan setelah pandemi dan disrupsi global supply chain. Dan yang terakhir adalah kelebihannya menghubungkan teori dan praktik. Artikel ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi perusahaan manufaktur apparel. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah artikel ilmiah berjudul Research and Logistics Strategy in a Business Operation for Performance Improvement yang diterbitkan oleh Decision Analytics Journal tahun 2023. Nah, ini juga artikel yang sangat menarik karena membahas strategi legal gabungan Lean dan Agile dalam industri garment dan tekstil ekspor. Tapi seperti penelitian lainnya, artikel ini pun memiliki sejumlah kekurangan yang penting untuk kita pahami bersama. Nah, untuk kekurangan pertama di artikel ini adalah keterbatasan geografis. Nah, penelitian ini hanya berfokus pada industri tekstil dan garmen ekspor di Pakistan. Padahal garmen global mencakup banyak negara seperti Bangladesh, Vietnam, Kamboja, bahkan juga Indonesia. Kondisi rantai pasok infrastruktur dan budaya bisnis di setiap negara sangat berbeda. Jadi, kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini belum tentu bisa langsung diterapkan di konteks negara lain. Ini adalah keterbatasan yang sangat umum dalam penelitian berbasis satu negara atau satu industri. Nah, untuk kekurangan yang kedua cukup menunjukkan dari 15 hipotesis yang diuji, ternyata 6 hipotesis tidak didukung oleh data. Yang paling menarik perhatian adalah hipotesis H2, H3, dan H2 dan H3 saja. Nah, H2 menguji hubungan antara green enforcement dengan strategi legal. Hasilnya tidak signifikan. Begitu pula H3 yang menguji advanced manufacturing technology dengan legal. Juga tidak didukung. Peneliti memang memberikan penjelasan singkat, namun kurang mendalam secara teoritis. Misalnya, apakah memang green enforcement belum menjadi bagian strategi operasional pabrik di Pakistan? Atau apakah pengukuran yang kurang tepat? Pertanyaan-pertanyaan ini harusnya dijawab lebih tuntas di dalam artikel tersebut. Nah, terus untuk kekurangan yang ketiga adalah metode pengumpulan data. Seluruh data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang skala Likert yang diisi sendiri oleh responden atau disebut self-report data.
Masalahnya, metode ini rentan terhadap apa yang disebut social disability bias, yaitu kecenderungan responden untuk menjawab sesuai yang mereka pikir benar atau ideal, bukan kondisi nyata yang terjadi di perusahaan mereka. Dan akibatnya, data yang dikumpulkan bisa jadi tidak sepenuhnya mencerminkan realita di lapangan. Nah, untuk kekurangan yang keempat adalah tidak kemerataan profil responden. Lihat datanya, 53% responden adalah executive manager. Artinya suara dari level operasional seperti supervisor, lini produksi, staf gudang hampir tidak terwakili. Padahal mereka lah yang sehari-hari menjalankan strategi legal secara tidak langsung atau secara langsung. Perspektif mereka sangat berharga untuk memahami tantangan implementasi yang sesungguhnya di lapangan. Penelitian hanya mengandalkan perspektif manajemen atas cenderung terlalu optimis. Nah, kekurangan penelitian yang kelima adalah desain cross-sectional atau desain penelitian yang berkaitan dengan desain penelitian. Artikel ini menggunakan pendekatan cross-sectional, artinya data hanya diambil satu kali pada titik waktu. Nah, padahal implementasi strategi legal adalah proses berkembang dari waktu ke waktu untuk membuktikan bahwa strategi ini benar meningkatkan kinerja secara kausal. Dibutuhkan penelitian longitudinal, yaitu penelitian yang mengikuti perusahaan selama beberapa tahun. Dengan desain yang sekarang, kita hanya bisa menyimpulkan adanya korelasi, bukan hubungan sebab akibat yang kuat. Dan di kekurangan yang terakhir, yaitu kekurangan keenam, juga termasuk kekurangan yang ketujuh juga, itu dengan cakupan variabel. Pertama, penelitian hanya menguji dua jenis ketidakpastian sebagai moderator, demand uncertainty dan supply uncertainty. Faktor lain seperti ketidakpastian politik, fluktuasi nilai tukar mata uang, atau risiko geopolitik yang sangat relevan untuk bisnis ekspor sama sekali tidak dimasukkan. Kedua, kinerja pabrik hanya diukur dari dimensi operasional ekspor. Dimensi keuangan seperti profitabilitas dan return on investment tidak dimasukkan. Padahal ini adalah ukuran yang paling mudah dipahami dan relevan bagi para pengambil keputusan bisnis. Nah, itulah 7 kekurangan utama dari artikel ini. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa kekurangan-kekurangan ini bukan berarti penelitian tidak bernilai. Justru sebaliknya, artikel ini memberikan kontribusi nyata dalam memahami strategi legal di industri garmen ekspor. Kekurangan-kekurangan ini justru membuka peluang penelitian lebih lanjut bagi para akademisi dan praktisi. Misalnya, penelitian serupa bisa dilakukan di Indonesia, atau menambahkan variabel teknologi digital seperti LOT, LOT, dan ERP yang lebih relevan di era industri 4.0. 4.0. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, pada kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa model Research and Legal Strategy atau RLS ini mampu menjelaskan bagaimana perusahaan aparel dapat meningkatkan kinerja operasional dan ekspor melalui kombinasi dari sumber daya perusahaan, strategi kompetitif, dan strategi rantai pasok legal. Penelitian menggunakan pendekatan teori Research-Based View, Dynamic Capability, serta strategi kompetitif Porter untuk memahami hubungan antar variabel dalam industri aparel yang menghadapi ketidakpastian pasar global dan perubahan cepat pada industri fast fashion. Lalu, pada hasil pengujian outer model menunjukkan bahwa seluruh indikator penelitian memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas sehingga model penelitian ini layak digunakan. Sementara itu, hasil inner model membuktikan bahwa strategi legal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan aparel
terutama pada aspek operasional dan ekspor. Variabel integrasi internal dan eksternal, fokus pelanggan, serta cost leadership ini terbukti mendukung implementasi strategi agile, sedangkan ketidakpastian permintaan dapat melemahkan pengaruh strategi tersebut terhadap performa perusahaan. Selain itu, hasil pengujian model pada tabel 8 dan tabel 9 menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memenuhi syarat pengujian karena tidak mengalami masalah multikolinearitas, sehingga model penelitian ini dinilai layak dan stabil untuk digunakan. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh langsung pada tabel 10, strategi agile terbukti memiliki pengaruh paling besar terhadap peningkatan apparel mill performance atau AMP dengan koefisien sebesar 0,450. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan lean dan agile sangat penting bagi perusahaan aparel untuk menjaga efisiensi biaya sekaligus meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan permintaan pasar. Lalu, variabel supply chain manager, internal dan external integration, fokus strategi, dan cost leadership strategi juga terbukti berpengaruh positif terhadap implementasi strategi agile. Di antara variabel tersebut, IEI ini memiliki pengaruh terbesar terhadap agile dengan koefisien 0,248 yang menunjukkan bahwa integrasi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan menjadi faktor utama dalam menciptakan rantai pasok yang responsif dan efisien. Sedangkan variabel green procurement dan advanced manufacturing technology tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap strategi agile. Hasil ini tuh menunjukkan bahwa penerapan praktik ramah lingkungan dan teknologi manufaktur itu belum tentu secara langsung meningkatkan efektivitas strategi rantai pasok, khususnya pada perusahaan aparel di negara berkembang. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketidakpastian permintaan, demand supply uncertainty, dapat memperlemah hubungan antara strategi agile dan performa perusahaan. Sedangkan ketidakpastian pasokan, supply uncertainty, tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Lalu, pada pengujian pengaruh tidak langsung di tabel 11, strategi agile ini terbukti mampu menjadi variabel mediasi antara IEI, FSGS, dan CLGS terhadap performa perusahaan. Hasil ini tuh menunjukkan bahwa integrasi rantai pasok, fokus terhadap pelanggan, dan kemampuan perusahaan dalam menekan biaya akan lebih efektif apabila didukung oleh penerapan strategi agile. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menegaskan bahwa strategi agile menjadi faktor utama bagi perusahaan aparel untuk meningkatkan daya saing, mempertahankan performa operasional dan ekspor, serta menghadapi tekanan industri global dan perubahan cepat pada pasar fast fashion.